Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan menelusuri jalan menuju Girikusumo, sebuah dusun yang ada di Desa Banyumenang, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa Girikusumo sekarang lebih populer karena adanya seorang ulama atau kiai, yaitu Kiai Haji Munif Zuhri atau populer dengan sebutan Mbah Munif, sekaligus pengasuh pondok pesantren di Girikusumo. Nah, untuk menuju lokasi sebenarnya banyak jalan untuk sampai di sana. Namun yang paling mudah diketahui dan biasanya dilalui terutama bagi warga luar daerah adalah melalui Pasar Meranggen, seperti yang kita lihat di bagian kiri jalan ini, teman-teman sekalian. Nah, kalau dari arah kota Semarang, sesampainya di Pasar Meranggen akan menemukan pertigaan, kemudian ambil arah kanan atau ke selatan. Nah, dari Pasar Meranggen menuju ke Girikusumo berjarak sekitar 8 km. Sebenarnya kalau ditarik lurus cukup dekat, tapi karena jalan berkelok jadi cukup jauh ya. Untuk sampai ke sana dari Meranggen akan melewati 4 desa. Dari Desa Meranggen di sini sendiri, kemudian nanti Desa Kangkung, kemudian Desa Kebon Batur, kemudian Desa Banyumenang itu sendiri. Nah, kita sudah sampai di Desa Kangkung. Kita akan menemukan sebuah pertigaan ya teman-teman di depan. Kita nanti akan ambil arah kanan. Kalau ke kiri nanti akan menuju ke Desa Sumberjo, Desa Wonosekar, dan lain-lain. Nah, kita belok kiri, kemudian di sepanjang jalan ini sampai dengan kiri itu padat dengan rumah penduduk dan banyak juga warung-warung. Jadi kalau haus atau ingin beli cemilan buat di jalan, tentu banyak tempat untuk berbelanja sekaligus buat cemilan di kendaraan, kira-kira itu, sekaligus hitung-hitung peduli pada ekonomi kerakyatan, nah kira-kira. Kemudian ini kita sudah sampai di Desa Kebon Batur. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi jalannya sudah baik berupa beton, tapi kini rusak parah karena dilalui banyak truk-truk bermuatan atau bertonase berlebih, dan truk-truk itu memuat padas itu diambil dari kawasan Galian C, Rawasari, Tembalang, atau sekarang disebut dengan Brongayan, yang sering dikunjungi banyak wisatawan beberapa waktu terakhir ini. Di Desa Kebon Batur ini kita akan melewati jembatan pintu air. Sungai ini nanti juga akan berhulu persis di belakang pondok pesantren Girikusumo. Nah, kemudian kalau kita sudah melewati jembatan ini, ya berarti kurang lebih sekitar 3 km dari Girikusumo. Kemudian kita belok kiri. Nah, tidak jauh dari pintu air ini kita akan menemukan pertigaan lagi. Biasanya banyak warga luar daerah yang salah ambil jalur. Nah, kita nanti ambil arah kiri, kalau ke kanan menuju ke Rawasari, Tembalang, Kota Semarang. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di Desa Banyumenang. Tandanya kalau ada jembatan warna-warni ini ya, jika mengendarai mobil kita mesti bergantian untuk melintas karena harus cukup satu kendaraan. Nah, setelah jembatan ini tinggal lurus saja mengikuti jalan.
itu ada pertigaan lagi, sahabat-sahabat. Di sini biasanya juga banyak yang kebablasan ya. Nah, kita bisa lihat penunjuk arah di atas tadi itu bisa diambil langsung aja ke kiri. Kalau lurus itu arahnya nanti menuju ke Kewengen atau tembus nanti sampai dengan Ungaran, Kabupaten Semarang. Nah, ini sampai dengan Desa Banyumeneng ini. Setelah itu kita tinggal lurus saja, sambil di depan nanti di bagian kiri, terus dan kanan jalan masih banyak persawahan ya. Sekarang sudah sampai di kompleks makam Syekh Muhammad Abdul Hadi Nggih Kusumo atau Mbah Hadi atau Ki Ageng Giri. Nah, tinggal lurus saja. Nah, kebetulan di depan ada dua jalan atau jalan bercabang. Dua-duanya bisa dilewati sesuai dengan kebutuhan. Nanti coba kita akan lewat melalui yang kiri dulu. Nanti setelah itu kita baru akan mencoba melalui jalur yang sebelah kanan. Nah, kita masuk lewat kiri, langsung lurus saja, lurus terus. Nah, inilah kita sudah sampai di kompleks Pondok Pesantren Giri Kusumo asuhan Kiai Haji Munif Zuhri. Nah, kemudian setelah itu kita coba kembali lagi lewat jalur yang sebelah kanan. Tinggal lurus saja mengikuti jalan perkampungan yang ada, dan di sini juga cukup banyak penduduknya. Di kanan dan kiri jalan juga banyak rumah atau penuh dengan rumah-rumah penduduk.
Nah, kalau kita lewat jalan ini akan menemukan sungai besar yang ada di sebelah kanan, dan ini tepatnya persis di belakang pondok pesantren atau kompleks Ponpes Giri Kusumo. Dan di situ ada jembatan gantung. Cuman jembatan gantung itu hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau pengendara sepeda motor. Kemudian kita tinggal lurus saja melalui jalan yang ada. Dan karena lokasi Giri Kusumo ini merupakan dahulunya adalah di kawasan hutan dan berbatasan langsung dengan hutan. Dari tahun 1990-an di sini kanan kiri kita ini masih banyak pohon-pohon besar dan ada rel lori yang juga disamakan pada zaman dahulu digunakan untuk mengangkut kayu hutan dibawa ke stasiun Ganepo ya. Ya, cuma sekarang rel itu sudah tidak ada. Nah, ini kalau ada mau berwisata ke hutan tinggal ambil kanan aja, nanti ada jalan ke sana. Kemudian kita sudah masuk ke arah komplek pondok pesantren, dan kanan kiri juga penuh dengan rumah penduduk. Nah, ini kalau pas malam Jumat juga penduduk warga yang mengikuti pengajian sampai dengan jalan sini, jadi cukup banyak jumlahnya sampai ribuan. Nah, kita sudah masuk ke kompleks Ponpes Giri Kusumo. Jadi di kompleks ini terdapat masjid yang dibangun tahun 1220 Hijriah oleh Kiai Ageng Giri bersama masyarakat sekitar ya. Jadi pembangunannya disebut hanya dalam waktu selama 4 jam atau semalam. Tapi nanti soal masjid ini kita coba bahas untuk di lain kesempatan ya teman-teman. Selain masjid, terdapat pondok pesantren yang diasuh langsung oleh Mbah Munib. Nah, kemudian ada juga kediaman Mbah Munib atau Kiai Haji Yubri serta beberapa putra beliau. Di kompleks ini tiap malam Jumat, seperti yang saya sebut sebelumnya tadi, biasanya dipadati oleh ribuan orang yang hadir untuk mengikuti pengajian bersama Mbah Munib. Nah, inilah sekelas lokasi kompleks masjid dan pondok pesantren Giri Kusumo. Dan sebelum pulang kita coba nanti akan tengok sejenak kompleks bawah makam Syekh Abdul Hadi, Syekh Muhammad Abdul Hadi Giri Kusumo, yang makamnya tidak jauh dari lokasi pondok pesantren. Sebagaimana diketahui bahwa makam Mbah Hadi ini berada di puncak bukit. Dan untuk ulasan siapa Mbah Hadi atau Kiai Ageng Giri nanti kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Tapi secara singkat, Syekh Muhammad Abdul Hadi Giri Kusumo atau Mbah Hadi adalah seorang mursyid thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Dan menurut sumber-sumber Belanda menyebutkan bahwa Mbah Hadi adalah sosok tokoh agama yang sangat berpengaruh di Semarang dan sekitarnya. Mbah Hadi adalah tokoh putra Thohir bin Sodik Jago yang makamnya di desa Waringin Jajar, Meranggen, yang tidak jauh dari Giri Kusumo. Kemudian keturunannya naik sampai dengan ke Saifuddin Sani atau Ki Ageng Pandanaran II Semarang. Kemudian sampai dengan Saifuddin Awal atau Ki Ageng Pandanaran I atau Sunan Bayat Klaten. Di kompleks makam ini juga terdapat sebuah masjid Baitul Mustofa. Peziarah yang datang bisa beristirahat sambil ngopi-ngopi, makan di komplek ini. Nah, lokasi parkir juga cukup luas, jadi bisa menampung banyak bus-bus besar. Jadi misalnya datang bersama rombongan menggunakan bus besar, ada area parkir yang cukup luas di area ini. Oke, demikian teman-teman informasi yang dapat kami bagikan. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.